Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ada yang kangen Kariska? Baiklah adik-adik, saat ini kita akan beribadah online kembali. Namun sebelum kita mulaikan ibadah kita, masih ingat tepuk Yesus? Oke, ikut ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Yeay. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke, baiklah adik-adik. Sebelum kita mulaikan ibadah kita ya, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kariska berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau hadir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya ikut menyanyi ya. Jangan hanya lihat Kariska. Senyumnya mana? Bila roh Allah ada di dalam
Ya semuanya tepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Baiklah adik-adik, silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, atau bisa angkat tangan juga ya. Ikut menyanyi bersama dengan Kariska ya. Kita naikkan pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kariska berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengarkan. Berkati Kak Uli yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Baik adik-adik, siapin Alkitabnya. Siapin Alkitabnya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, jangan pergi kemana-mana ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Uli. Shalom, hai, hello. Apa kabar adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Pasti baik-baik ya, sehat-sehat, kuat, dan juga selalu gembira. Yes, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan Kak Uli. Saat ini kita akan mulai ibadah kita, merenungkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik harus benar-benar siap, harus benar-benar juga tidak main-main untuk merenungkan, membaca, mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini ya. Ayo adik-adik semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin doa Kak Uli. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena pada pagi ini kami diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yesus. Walaupun kami pada hari ini, di minggu ini Tuhan, kami kembali lagi Tuhan Yesus untuk ibadah di rumah masing-masing. Kami mau tetap bersyukur dan berterima kasih. Kami mau tetap bersyukur dan berterima kasih dan bersuka cita. Biarlah Tuhan waktu-Mu ya Tuhan, kami akan kembali lagi berkumpul bersama dengan teman-teman di gereja. Tuhan Yesus, kami akan memulai firman-Mu. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami mengerti. Sendari kami masih muda, kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan. Dan jadikan kami juga pelaku firman Tuhan selagi kami masih muda. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, segala dosa kami hapuskan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, saat ini adik-adik yang cantik-cantik dan manis-manis dan ganteng pastinya, ya, siapkan Alkitabnya ya. Kak Uli sudah siapkan sejak tadi sebelum dimulai. Ya, kalian juga sebelum mulai ibadah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, semuanya sudah siap ya. Ya, semuanya mari buka firman Tuhan di dalam Matius. Adik-adik harus ingat ya, Injil-Injil Tuhan, yaitu untuk tahu di mana Matius itu di Perjanjian Baru ya. Yaitu untuk tahu di mana Matius itu di Perjanjian Baru ya, oke? Matius pasal 7 ayat 12 dan 13. Oke. Di sini kakak akan bacakan ya adik-adik. Adik-adik dengarkan, jangan main-main dan jangan jalan-jalan duduk di tempat duduk yang manis. Oke. Ya, di Matius pasal 7 ayat 12 sampai 13, judul dari firman Tuhan yaitu jalan yang benar.
Ya, semuanya biarlah telinga kita semuanya dibukakan ya. Ya, di sini firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Oke, ini judul dari firman Tuhan. Dan judul yang kakak akan sampaikan firman yaitu mengenai jalan yang lebar dan sempit. Oke, sesuai dengan firman ini ya, yaitu di pasal 13. Adik-adik, di sini kakak akan mengajarkan sesuai dengan tuntunan. Adik-adik, di sini kakak akan mengajarkan sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus Roh Kudus, yaitu kalian sebagai anak-anak Tuhan haruslah menjadi anak-anak yang berbeda, oke? Yaitu dunia ini bukan dunia yang baik. Istilahnya kita pasti punya orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yaitu seperti contoh. Misalkan adik-adik di sekolah atau di rumah, contohnya di sekolah ya, karena kan sini rata-rata sudah sekolah. Ya, di contohnya begini, kalian sedang ujian. Nah, di sini kakak mau mengajarkan tentang jalan yang benar, yaitu kalau kalian sudah mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya yaitu kebenaran, kalau Tuhan bilang jangan mencuri, mencuri itu sama dengan juga istilahnya jangan menyontek ya. Itu menyontek sama dengan mencuri, walaupun bukan harus mencuri uang. Ya, adik-adik sebagai anak Tuhan kita harus berbeda, yaitu jangan mau menyontek. Hiduplah sebagai anak Tuhan yang berbeda, supaya teman-teman adik-adik yang baru mengenal Tuhan juga melihat hidup adik-adik yang berbeda, hidup adik-adik yang luar biasa. Kita harus berbeda, yaitu jangan mau menyontek. Hiduplah sebagai anak Tuhan yang berbeda, supaya teman-teman adik-adik yang baru mengenal Tuhan juga melihat hidup adik-adik yang berbeda, hidup adik-adik yang luar biasa, yaitu jadi anak yang pintar, anak yang rajin belajar, dan anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menjadi kebanggaan orang tua papa mama. Ya, begitu adik-adik, jalan yang lebar dan sempit, jalan yang benar dan salah. Jadi adik-adik harus memilih jalan yang benar. Dan di sini firman Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sesak ini adik-adik adalah pintu di mana menuju kepada Tuhan, karena nggak semua orang bisa menuju kepada Tuhan, karena hidup dalam kebenaran atau hidup dalam takut akan Tuhan bukan dengan kekuatan kita ya. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk melakukannya. Ya, menuju jalan pintu yang sesak ini adalah menuju Tuhan Yesus, dan menuju pintu yang lebar dan luas ini menuju neraka, itu iblis adik-adik. Kita jangan memilih yang seperti dia. Dan ini banyak yang melalui orang-orang adik-adik, orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Karena kalian sudah mengenal Tuhan, kalian harus memilih jalan walaupun sempit, tetapi karena di situ ada Tuhan, kalian harus semangat, harus bisa berbeda dengan Tuhan yang sudah kami sampaikan. Adik-adik yang cantik dan juga manis dan juga ganteng-ganteng, kalian kembali renungkan firman ini, dibaca ya, bukan di hari Minggu saja, tapi setiap hari, supaya hidup adik-adik hidup bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Walaupun kalian masih muda, masih kecil, kalian pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Ya. Terima kasih adik-adik yang kakak sayang, Kak Uli sayang, sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di minggu hari ini yang indah dan luar biasa. Saat ini kakak mau kasih ayat emas untuk
adik-adik kelas kecil dan adik-adik kelas besar. Oke, kembali dibuka firman Tuhannya ya. Untuk adik-adik kelas kecil, ya, dibuka di 1 Yohanes pasal 3 ayat 13. Ini untuk adik-adik kelas kecil. Oke, walaupun kalian masih kecil dan belum bisa baca, tidak apa-apa, didengarkan saja ya sayang. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 13. Oke, kakak bacakan ini untuk adik-adik kelas kecil. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Nah, ini adik-adik yang kecil-kecil maupun yang sudah besar. Nah, jangan heran ya kalau kalian dibenci, kalau kalian sudah melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kan ada Tuhan Yesus dan juga ada teman-teman saudara seiman yang sudah juga mengenal Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, pasti akan dukung kalian yang hidup juga dalam kebenaran. Oke, ini untuk adik-adik kelas kecil. Dan sekarang kakak mau kasih ayat emas untuk adik-adik kelas besar. Hore. Ya, dibuka ya firman Tuhannya untuk adik-adik kelas besar, yaitu di Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Oke, kakak bacakan, kalian dibaca ulang lagi ya, yaitu tentang firman-Nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini adik-adik untuk kelas besar. Kalian kan sudah mau menuju remaja, oke? Sudah mau menuju kedewasaan. Kalian juga harus bertumbuh imannya ya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tahu kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Kalian juga harus tahu ya, yaitu dengan banyak rajin berdoa dan juga baca firman. Itu penting adik-adik, karena Tuhan pasti akan kasih tahu, oke? Karena ini akan menyenangkan hati Tuhan. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, patuh dan hormat kepada Allah. Oke, adik-adik kakak Uli yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng, manis-manis, kita sudah selesai ibadah di pagi hari ini, di hari Minggu yang indah luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa ya. Kita tutup ibadah firman Tuhan kita pada pagi ini, di hari Minggu ini, dengan berdoa. Ya, siapkan hati pikiran adik-adik untuk berdoa, dan juga lipat tangannya, juga tutup matanya. Ikutin doa Kak Uli. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kebenaran Injil-Mu di dalam Matius, yaitu pasal 7 ayat 12 dan 13. Terima kasih juga untuk ayat emas yang tadi diberikan oleh Kak Uli. Biarlah kami membaca merenungkan firman-Mu Tuhan setiap hari. Ajari kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda, menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak dunia, dan juga menjadi kemuliaan Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, kasih sayang, kasih setianya Tuhan, dan juga kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.